Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di tengah kota Kyoto yang tenang dan indah, tersembunyi sebuah terowongan tua yang dijauhi oleh banyak orang, namanya Jembatan Kiyotaki. Sekilas, ini hanyalah lorong pendek yang menghubungkan dua sisi bukit, tapi di balik dinding beton dan kegelapannya, tersimpan kisah yang tak semua orang sanggup dengar, apalagi alami. Terowongan ini dibangun pada awal tahun 1920. Menggunakan tenaga kerja paksa dari para buruh yang diperlakukan dengan sangat kejam. Banyak dari mereka meninggal dalam proses pembangunan. Dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Konon, mayat-mayat itu dikubur di sekitar. Bahkan mungkin di dalam dinding terowongan itu sendiri. Yang membuat jembatan Kiyotaki begitu terkenal bukan hanya sejarah kelamnya, tapi juga serangkaian kejadian tak masuk akal yang terus terjadi. Hingga hari ini, banyak yang melaporkan gangguan misterius. Mulai dari penampakan, suara tangisan, hingga perasaan seperti diawasi saat melewatinya, terutama di malam hari. Ada yang bilang panjang terowongan ini bisa berubah sendiri, tergantung siapa yang mengukurnya. Dan mereka yang berhenti di tengah mungkin tak akan pernah keluar lagi. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah kelam, kisah nyata, hingga mitos menakutkan yang mengelilingi salah satu terowongan paling berhantu di Jepang. Inilah, Jembatan Kiyotaki adalah lorong yang menyimpan bisikan dari dunia lain. Sejarah kelam terowongan Kiyotaki. Ketika kita mendengar nama Kyoto, yang terlintas dalam benak adalah bunga sakura yang mekar di musim semi, kuil-kuil tua yang penuh sejarah, dan tradisi Jepang yang masih terjaga selama berabad-abad. Namun, jauh dari keramaian Gion dan ketenangan kuil Fushimi Inari, tersembunyi sebuah tempat yang tidak pernah masuk dalam daftar wisata. Tempat di mana keindahan Jepang berubah menjadi mimpi buruk. Jembatan Kiyotaki merupakan terowongan tua sepanjang 444 meter yang membelah perbukitan utara Kyoto. Sekilas hanya tampak seperti lorong kendaraan biasa, tapi bagi masyarakat lokal, ini adalah gerbang menuju dunia yang berbeda. Dunia di mana roh-roh yang disiksa masih bergentayangan. Awal mula kisah gelap ini bermula pada tahun 1927. Saat itu, Jepang sedang memperkuat jaringan transportasi nasional sebagai bagian dari proyek besar industrialisasi. Untuk mempercepat pembangunan, banyak proyek dilakukan dengan biaya rendah, tanpa memperhatikan keselamatan atau hak para pekerja. Kiyotaki adalah salah satunya. Yang mengejutkan, buruh yang dipakai bukan tenaga kerja biasa, mereka adalah korban dari sistem yang brutal. Sebagian besar adalah tahanan politik, petani miskin, bahkan tahanan perang dari Tiongkok dan Korea yang diculik secara diam-diam. Pekerjaan dilakukan selama 20 jam per hari. Mereka harus menggali tanah keras dan batu granit hanya dengan pahat dan palu, makanan seadanya, tidur di lubang-lubang tanah lembab yang penuh serangga. Jika mereka mengeluh atau melambat, hukuman langsung diberikan. Dipukul, digantung, bahkan ditanam hidup-hidup. Tak ada catatan resmi berapa banyak yang meninggal selama pembangunan. Namun sumber lokal menyebutkan lebih dari 80 nyawa melayang, dan lebih parah lagi, tidak ada pemakaman. Mereka yang mati, tubuhnya dicor ke dalam dinding terowongan. Ini bukan hanya kisah sejarah. Ini adalah penguburan massal tersembunyi. Terowongan ini, secara harfiah, dibangun dari penderitaan manusia. Setelah terowongan dibuka secara resmi pada tahun 1930,
masyarakat segera merasakan sesuatu yang tak beres. Meski secara struktural dinyatakan aman, banyak sopir melaporkan rasa mual, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran saat melintasinya. Beberapa bahkan mengalami kecelakaan meski kondisi jalan kering dan kendaraan dalam kondisi baik. Tidak sedikit yang mengatakan mereka melihat sosok berdiri di tengah jalan. Wanita berpakaian putih dengan rambut panjang, wajah tak terlihat, dan tubuh yang perlahan menghilang saat didekati. Ada pula pengemudi taksi yang bersumpah mereka menjemput penumpang tepat di mulut terowongan. Namun ketika tiba di tujuan, kursi belakang mereka kosong. Penumpang itu tak pernah ada. Lebih dari satu laporan menyebutkan fenomena radio mobil tiba-tiba statis, lalu terdengar suara tangisan atau bisikan dalam bahasa yang tidak bisa dikenali. Pada tahun 1959, sebuah kuil terdekat mencoba menyelesaikan persoalan ini. Seorang biksu tua yang dikenal mampu melihat roh-roh tersesat diundang untuk melakukan pembersihan spiritual. Namun upacara itu tidak pernah selesai. Di tengah-tengah pembacaan sutra, sang biksu tersungkur dan menggigil hebat. Ia mengaku melihat ratusan wajah menatapnya dari balik dinding. Mata mereka penuh kemarahan dan rasa sakit. Setelah kejadian itu, ia mundur dari kehidupan spiritual dan menghilang ke dalam hutan. Salah satu fenomena paling aneh dari jembatan Kiyotake adalah panjangnya. Secara resmi, panjangnya adalah 444 meter. Namun pengemudi dan peneliti yang mengukurnya secara manual sering mendapat angka berbeda, 442, ke 450, bahkan 460 meter. Angka 444 sendiri dipercaya sebagai angka sial dalam budaya Jepang. Dalam bahasa Jepang, angka 4 dibaca shi, yang juga berarti kematian. Apakah angka ini kebetulan? Atau sebuah peringatan dari mereka yang dikorbankan dalam pembangunan terowongan? Di balik setiap batu dan beton yang menopang terowongan Kiyotake, ada jeritan yang dibungkam, ada tubuh yang tak pernah dimakamkan. Tempat ini bukan sekadar jalur lalu lintas. Ini adalah monumen penderitaan, sekaligus gerbang menuju kisah-kisah horor paling nyata di Jepang. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke dalam dunia mitos dan urban legend yang berkembang dari lorong kematian ini. Kisah-kisah yang bahkan penduduk lokal pun enggan membicarakannya. Mitos dan urban legend di sekitar terowongan Kiyotake. Setelah kita mengetahui sejarah kelam yang membangun terowongan Kiyotake, kini saatnya membahas sesuatu yang lebih sulit dijelaskan oleh logika. Mitos dan urban legend yang muncul selama hampir 1 abad terakhir. Urban legend paling terkenal yang beredar di sekitar jembatan Kiyotake adalah sosok wanita berpakaian putih. Ia digambarkan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di tengah terowongan atau di tepi jalan tepat setelah keluar dari terowongan Arashiyama. Banyak pengemudi yang mengaku pernah melihatnya dari kejauhan. Mereka mengira itu adalah pejalan kaki. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Atau lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba berada di kursi belakang mobil mereka. Ada juga yang melaporkan bahwa ketika menoleh ke spion tengah, mereka melihat wajah pucat, tersenyum lebar, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Masyarakat lokal percaya bahwa wanita ini adalah arwah seorang pekerja paksa yang diperkosa dan dibunuh oleh mandor saat pembangunan terowongan. Arwahnya tidak pernah mendapat keadilan. Dan hingga kini, ia menuntut balas dengan menebar ketakutan. Tidak hanya wanita dewasa, laporan juga muncul dari warga sekitar mengenai suara tawa anak-anak di sekitar terowongan, terutama saat malam hari. Beberapa warga meyakini bahwa anak-anak tersebut adalah korban dari ritual buangan rahasia selama masa perang. Anak-anak yatim yang dianggap beban dibuang di sekitar hutan, dibiarkan mati kelaparan,
dan arwah mereka kini gentayangan. Ada yang mengatakan, jika kamu memanggil nama mereka saat tengah malam sambil mematikan lampu kendaraan, suara tawa akan semakin jelas. Dan kamu akan melihat bayangan kecil berlari-lari di sekitar mobilmu. Mereka tidak jahat, hanya kesepian. Beberapa kalangan spiritual di Jepang percaya bahwa terowongan Kiyotaki bukan sekadar tempat berhantu. Ia adalah Reikon no Koro, koridor jiwa. Teori ini menganggap Kiyotaki sebagai titik lemah antara dunia nyata dan dunia arwah. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa beberapa orang yang melewati terowongan pada malam tertentu mengaku mengalami distorsi waktu. Mereka merasa perjalanan hanya memakan waktu 2 menit, padahal jam menunjukkan lebih dari 1 jam telah berlalu. Ada pula yang melaporkan keluar dari terowongan di lokasi yang berbeda, seolah-olah terowongan membawa mereka ke dimensi lain. Salah satu fenomena paling aneh yang sering terjadi adalah suara-suara yang muncul tanpa sumber. Banyak pengemudi yang mendengar suara bisikan, tangisan, bahkan jeritan saat jendela mobil tertutup rapat. Lebih aneh lagi, sebagian orang melaporkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Mendadak marah, menangis, atau merasa ingin menyakiti diri sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai telepati negatif. Para spiritualis percaya bahwa ini adalah energi dari arwah yang masih marah dan menderita. Dan mereka menumpangi emosi manusia sebagai cara untuk mengekspresikan rasa sakit mereka. Legenda lainnya adalah munculnya sosok pria berpakaian militer tua yang terlihat berjalan di pinggir terowongan tanpa kepala. Banyak yang percaya dia adalah perwira Jepang yang dihukum mati oleh sesama tentara karena membocorkan informasi. Tubuhnya dibuang ke lokasi pembangunan terowongan. Setiap kali dia muncul, kendaraan akan mengalami gangguan kelistrikan, mesin mati, lampu padam, dan udara terasa beku. Jika kamu tidak segera keluar, kau akan melihat kepala yang tergantung di kaca spion mobilmu. Penduduk Kyoto terutama yang tinggal di dekat Kiyotaki percaya bahwa ada hari-hari tertentu di mana terowongan harus dihindari, yaitu pada tanggal 4, 14, dan 24 setiap bulan. Angka 4, seperti telah dibahas sebelumnya, melambangkan kematian. Pada hari-hari itu, dipercaya bahwa pintu antara dunia menjadi lebih tipis dan makhluk tak kasat mata lebih mudah menyeberang. Pada malam tanggal tersebut, warga sekitar mengurung diri di rumah. Bahkan sopir taksi menolak mengambil rute melewati Kiyotaki. Beberapa wisatawan nekat mencoba merekam ke dalam terowongan, hanya untuk menemukan kejanggalan saat kembali melihat footage. Penampakan sering muncul di pojok frame, di balik pepohonan, atau di kaca belakang mobil. Namun yang menyeramkan, penampakan itu sering tidak terlihat saat pengambilan video. Hanya muncul saat playback. Ada video yang viral di Jepang, menunjukkan tangan pucat menyentuh bahu pengemudi, padahal dia sendirian. Semua kisah ini, wanita berpakaian putih, suara anak-anak, sosok tanpa kepala, bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Mereka adalah cermin penderitaan manusia yang tidak pernah ditutup dengan benar. Ketika penderitaan dibiarkan membusuk, ia tak hanya menghantui masa lalu, ia menyusup ke masa kini, menjadi bagian dari realitas yang kita abaikan. Di segmen berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam kisah-kisah nyata dari saksi mata, orang-orang yang mengaku pernah berinteraksi langsung dengan sesuatu di dalam terowongan Kiyotaki. Bukan sekadar cerita, tapi pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Kisah nyata para saksi mata di terowongan Kiyotaki. Sekarang kita akan melangkah lebih dalam, meninggalkan sejarah dan legenda, dan masuk ke inti paling menyeramkan dari terowongan Kiyotaki. Kita akan mendengarkan langsung kisah nyata yang dialami oleh orang-orang yang pernah bersinggungan dengan sisi tergelap terowongan ini. Cerita yang tidak ditulis dalam buku sejarah, tetapi tersimpan dalam trauma.
Kisah pertama. Sopir taksi dan penumpang tanpa tujuan. Kisah pertama datang dari seorang sopir taksi berusia 47 tahun bernama Miyamoto Kenta yang telah bekerja di Kyoto selama lebih dari 20 tahun. Aku waktu itu dapat order penumpang dari sekitar Arashiyama. Malam itu dingin sekali, dan hujan turun rintik-rintik. Aku lihat seorang wanita berdiri di tepi jalan, tak jauh dari mulut terowongan Kiyotaki. Miyamoto mendekati wanita itu dan bertanya kemana arah tujuannya. "Sore, Bu, mau kemana?" Dia diam saja, rambutnya panjang, basah, dan menutupi wajah. Tapi dia masuk ke mobilku tanpa bicara sepatah kata pun. Kupikir mungkin dia takut atau trauma. Aku nggak banyak tanya, aku nyalakan argo dan mulai jalan. Aku nanya lagi, mau ke arah mana? Dia tetap diam. Kupikir ya udah, nanti dia ngomong sendiri. Tapi saat kulirik kaca spion, tempat duduk belakang kosong. Kupikir aku salah lihat. Aku nengok ke belakang, masih kosong. Tapi joknya basah, seperti habis diduduki orang yang kuyup. Seketika, AC mobilku mati. Udara jadi dingin banget, seperti kulkas. Dan aku mulai menangis tanpa alasan. Seperti ada kesedihan luar biasa yang masuk ke tubuhku. Miyamoto akhirnya menghentikan mobil dan keluar dengan tubuh gemetar. Setelah itu, ia berhenti narik selama 3 bulan karena trauma. Kisah kedua. Pelajar yang menghilang 5 jam. Kisah berikutnya datang dari 2 pelajar SMA tahun 2016 yang mencoba uji nyali melewati terowongan Kiyotaki pada pukul 2 dini hari. Mereka adalah Nakamura Yui dan Fujimoto Airi. Kami pikir itu cuma urban legend, jadi kami tantang diri untuk lewat sana. Kami nyalakan kamera HP dan merekam. Saat masuk terowongan, sinyal langsung hilang, tidak ada jaringan dan suasana terlalu sunyi. Aku merasa waktu berjalan sangat lambat. Kami terus melaju, tapi tidak pernah melihat ujung terowongan. Aku sempat tanya ke Yui, kita udah sejauh apa? Tapi dia nggak jawab, dia malah berhenti bicara. Sejak beberapa menit sebelumnya. Aku merasa seperti sedang mengambang. Tidak ada gravitasi. Tidak tahu kenapa, aku melihat banyak bayangan di langit-langit terowongan seperti manusia tergantung. Tapi anehnya, Airi bilang dia tidak melihat apa-apa. Mereka akhirnya keluar dari terowongan, tapi saat memeriksa waktu, mereka terkejut. Mereka merasa hanya lewat 10 menit, tapi jam tangan menunjukkan pukul 7.15 menit pagi. Orang tua mereka panik. Polisi bahkan dikerahkan, karena menurut CCTV, mereka memasuki terowongan jam 2.10 menit. Dan keluar baru jam 7.15 menit. Kami tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi selama 5 jam itu. Tapi setelah kejadian itu, kami berdua sering bermimpi tentang sosok-sosok berdiri di ujung ranjang. Dan tiap pagi, baju sekolah kami berbau tanah basah. Meskipun digantung di lemari. Kisah ketiga. Pengemudi truk yang menghilang. Seorang pengemudi truk barang bernama Sasaki Jun membagikan kisahnya tahun 2003. Ia rutin mengirim logistik dari Kyoto ke Arashiyama, dan suatu malam, ia bertemu dengan seorang pria muda yang minta tumpangan. Aku biasanya tidak pernah angkut penumpang, tapi pria ini tampak kelelahan. Dia bilang, "Saya kecelakaan. Tolong antar saya keluar kota." Aku biarkan dia duduk di bangku penumpang, tapi dia tidak bilang sepatah kata pun lagi setelah itu. Begitu masuk terowongan, seluruh dashboard truk mulai bergetar. Lampu rem menyala sendiri, dan ketika kulirik ke samping, kursi penumpang kosong. Ada bekas tangan berdarah di kaca jendela. Aku hampir menabrak dinding terowongan. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit selama 2 minggu. Dokter bilang aku terkena anemia. Tapi hasil labku selalu normal.
Jun tidak pernah lagi lewat terowongan Kiyotake, dan ia bersumpah bahwa malam itu ia benar-benar merasakan seseorang duduk di sampingnya dengan tubuh yang sedingin es. Kisah keempat, perekam paranormal dan tangan yang menarik. Kisah terakhir datang dari seorang vlogger horor bernama Erika Tanabe. Ia mengunggah video uji nyali di terowongan Kiyotake tahun 2021. Namun video itu dihapus hanya 2 hari setelah rilis. Aku melakukan ini sendirian karena aku ingin kontenku jujur tanpa editan. Jam 11 malam, aku masuk ke terowongan. Semuanya berjalan normal sampai aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Erika melihat bayangan orang berjalan di belakangnya. Namun saat ia menoleh, jalanan kosong. Suara itu makin keras. Aku mulai panik dan berlari kecil. Tapi saat aku ingin keluar dari terowongan, ada tangan yang menarik kakiku dari bawah. Tangannya dingin dan penuh luka. Aku jatuh dan kamera tertutup tanah. Erika berhasil keluar dalam kondisi syok, tapi sejak malam itu, ia sering melihat bayangan orang di cermin dan mendengar suara rekaman video. Bermain sendiri, bahkan ketika kamera sudah dimatikan. Aku tahu sesuatu ikut pulang bersamaku, dan sejak itu, aku tidak pernah merekam di tempat angker lagi. 4 kisah nyata dari 4 orang berbeda. Mereka tidak saling mengenal, tapi semua memiliki satu benang merah. Mereka membawa pulang sesuatu dari terowongan Kiyotake. Ada yang hanya ketakutan, ada yang kehilangan waktu, dan ada yang kehilangan ketenangan hidup. Terowongan ini bukan sekadar lorong beton tua. Ia adalah tempat di mana batas antara hidup dan mati bisa kabur. Ritual dan larangan tak tertulis di terowongan Kiyotake. Di dunia yang penuh dengan teknologi dan informasi, kadang kita lupa bahwa ada hal-hal yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan di balik teknologi dan pencapaian modern. Ada tempat-tempat yang tidak ingin disentuh, ada kekuatan-kekuatan yang ingin tetap tersembunyi. Terowongan Kiyotake adalah salah satu tempat itu, sebuah tempat yang tidak hanya dihantui oleh arwah, tetapi juga oleh ritual-ritual kuno yang telah ada jauh sebelum kita. Ritual yang berhubungan dengan terowongan Kiyotake tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam pembangunan terowongan ini. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, terowongan ini dibangun dengan tenaga kerja paksa pada akhir abad ke-19. Para pekerja dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat keras. Banyak di antaranya yang tewas dalam kecelakaan tragis atau bahkan dibunuh oleh pengawas. Mereka yang mati tidak diberi penghormatan yang layak. Jasad mereka langsung dibiarkan begitu saja, tertimbun tanah dan batu. Dan inilah yang membuka gerbang bagi energi gelap di dalam terowongan, karena di Jepang, kematian yang tidak terhormat seringkali memicu kebangkitan energi roh yang terperangkap. Energi ini yang terkumpul dalam waktu yang sangat lama, tidak hanya menjadi poltergeist yang mengganggu, tetapi bisa berubah menjadi kekuatan yang lebih besar. Menurut sejumlah catatan kuno yang kami temukan di arsip lokal, ada praktik pemanggilan roh yang terjadi pada malam-malam tertentu di sekitar terowongan ini. Ritual-ritual ini bukan hanya sekedar upacara keagamaan, mereka adalah bentuk dari pengikat energi, atau lebih tepatnya, pengikat roh. Ritual ini digunakan untuk memanggil dan mengendalikan roh-roh yang terperangkap, dengan tujuan untuk memanfaatkan energi mereka, atau dalam beberapa kasus, untuk mengikat mereka selamanya. Selama penyelidikan kami menemukan simbol-simbol aneh di beberapa titik di dalam terowongan. Ada tanda yang menyerupai segel dan mantra kuno yang dipahat ke dinding batu, hampir seperti sebuah pesan yang tidak ingin diketahui orang banyak. Simbol-simbol ini
bukanlah karya seni sembarangan. Setiap goresan memiliki makna yang dalam dan sangat berbahaya jika dipahami dengan salah. Beberapa simbol ini berhubungan dengan Shintoisme dan ajaran-ajaran okultisme Jepang yang sudah ada sejak zaman feodal. Dalam tradisi Shinto, ada pemahaman bahwa alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan roh yang mengelilingi kita, dan banyak dari roh-roh ini masih terikat pada dunia kita. Ritual tertentu digunakan untuk menghubungkan dunia fisik dengan dunia roh ini. Namun, ada larangan untuk melakukan ritual ini di tempat yang tidak tepat. Dan jelas, terowongan Kiyotaki adalah salah satu tempat yang sangat dilarang untuk menjadi ajang ritual semacam itu. Ritual pemanggilan roh di Kiyotaki seringkali dilakukan dengan menggunakan jimat tertentu yang disebut sebagai fuda atau ofuda dalam bahasa Jepang. Fuda adalah jimat atau simbol yang ditulis dengan mantra khusus. Dan biasanya digunakan oleh para pendeta atau praktisi okultisme untuk memanggil roh dan mengikat mereka. Dalam kasus terowongan ini, fuda digunakan untuk menarik roh-roh pekerja yang mati dengan tragis dan menjebak mereka dalam terowongan. Ada satu cerita yang sangat menonjol. Seorang pria bernama Mr. Hirata yang merupakan seorang peneliti paranormal Jepang melakukan penelitian tentang terowongan ini beberapa tahun lalu. Dalam rekaman audio yang dia buat, dia mendengar suara perempuan yang merintih, dan dalam momen tersebut, dia melihat sepotong kain putih melayang di udara, hanya beberapa meter di depannya. Ketika dia mencoba untuk mendekati kain itu, ia menemukan sebuah jimat kecil yang tertempel pada dinding terowongan dengan tulisan yang belum bisa diterjemahkan. Mr. Hirata percaya bahwa jimat itu adalah bagian dari ritual pemanggilan yang dilakukan untuk mengikat roh-roh yang terperangkap. Namun, ada hal yang lebih menakutkan tentang ritual ini. Ada larangan-larangan yang tidak tertulis yang seharusnya dipatuhi oleh siapapun yang berani mendekati tempat ini. Larangan ini diwariskan secara turun-temurun oleh para penduduk setempat, meskipun mereka tidak pernah berbicara secara terbuka tentangnya. Salah satu larangan utama adalah tidak pernah datang sendirian ke terowongan ini, terutama setelah matahari terbenam. Dikatakan bahwa roh-roh yang terperangkap hanya akan menanggapi mereka yang datang dengan niat buruk, atau mereka yang berani menantang kekuatan yang ada di tempat ini. Dan jika kamu datang sendirian, roh-roh itu akan mengikuti, menempel pada dirimu, dan tidak akan pernah melepaskanmu. Ada juga larangan untuk tidak mengucapkan nama siapapun yang telah mati di terowongan ini. Mereka yang melanggar larangan ini seringkali mengalami kecelakaan misterius atau bahkan hilang tanpa jejak. Para spiritualis yang pernah mengunjungi terowongan ini mengaku mendengar suara-suara bisikan ketika mereka menyebut nama-nama tertentu yang terkait dengan sejarah terowongan. Dan lebih mengerikan lagi, suara itu datang dari tempat yang sangat dekat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Apa yang terjadi pada mereka yang melanggar larangan-larangan ini? Mereka mengalami lebih dari sekadar kecelakaan, beberapa di antaranya jatuh sakit secara misterius, seolah terinfeksi oleh energi jahat yang terperangkap di dalam terowongan. Mereka yang memiliki niat buruk atau keserakahan dalam hati mereka dilaporkan mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan, seperti hilangnya barang pribadi, atau lebih buruk lagi, hilangnya waktu, seperti ada yang mengatur waktu mereka, menghapus kenangan mereka. Di dalam catatan yang kami temukan, ada kisah seorang pria bernama Takumi yang mencoba membuka segel yang ada di dinding terowongan. Takumi menganggap dirinya seorang ahli dalam ilmu gaib, dan dia merasa mampu memecahkan misteri terowongan itu. Namun, setelah melanggar larangan dengan membuka segel dan membaca mantra dari salah satu fuda yang ia temukan, Takumi menghilang. Ketika keluarganya menemukannya beberapa bulan kemudian, Takumi ditemukan dalam kondisi terguncang, berbicara tentang suara-suara yang membisikkan namanya dan wajah-wajah yang tak bisa dikenali. Apa yang kita pelajari dari terowongan ini? Adakah batasan yang tidak boleh kita lewati? Ritual dan larangan yang tersembunyi di balik sejarah panjang tempat ini adalah peringatan bagi kita semua. Terkadang,
kekuatan yang kita tidak mengerti terlalu besar untuk didekati, dan jika kita melanggar batasan itu, kita tidak hanya mempertaruhkan keselamatan kita sendiri, tetapi juga bisa mengundang kemarahan yang tidak terlihat, yang tersembunyi dalam kegelapan. Terowongan Kiyotaki mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh kita ganggu. Bahkan dalam dunia yang modern ini, kita harus ingat untuk menghormati yang tak tampak, yang tak terucap, dan yang tidak kita mengerti. Investigasi paranormal di terowongan Kiyotaki. Selamat datang di segmen kelima kami, di mana kami akan memulai penyelidikan yang lebih mendalam tentang terowongan Kiyotaki. Terowongan ini bukan sekadar jalanan gelap di pedalaman Jepang. Lebih dari itu, ia menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Sesuatu yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman hanya dengan mendekatinya. Untuk penyelidikan kali ini, kami bersama tim ahli yang terdiri dari para paranormal, teknisi, dan saksi mata yang pernah mengalami kejadian aneh di tempat ini. Kami juga akan menggunakan teknologi terbaru untuk memecahkan misteri yang ada di balik terowongan Kiyotaki. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan tim kami di sini. Ada Rika Tanaka, seorang paranormal yang telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam menangani fenomena supranatural di Jepang. Rika, bagaimana menurutmu energi yang ada di sekitar terowongan ini? Sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di terowongan Kiyotaki, saya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energinya sangat berat. Ada semacam kehadiran yang tak terlihat. Dan saya bisa merasakannya semakin kuat saat kami semakin mendekat ke dalam terowongan. Menarik, Rika. Kita juga memiliki Dr. Kaito Fujiwara, seorang ahli psikologi yang memiliki pengalaman dalam menyelidiki fenomena paranormal dari perspektif ilmiah. Dr. Fujiwara, bagaimana Anda memandang fenomena ini dari sudut pandang ilmiah? Secara psikologis, kita tahu bahwa tempat-tempat seperti ini seringkali memengaruhi pikiran dan emosi manusia. Ada fenomena yang dikenal dengan nama haunting, di mana individu merasa ketakutan atau cemas tanpa penjelasan yang jelas. Namun, kita tidak bisa mengabaikan laporan-laporan yang berasal dari banyak saksi yang mengatakan mereka mengalami kejadian aneh di sini. Sekarang, kita berada di depan pintu masuk terowongan Kiyotaki. Seperti yang Anda lihat, tempat ini terasa sangat sunyi. Di kejauhan, hanya ada suara angin yang berhembus melalui celah-celah dinding terowongan yang berkarat. Kami sudah mempersiapkan alat-alat kami. Dan sekarang kami akan mulai menyelidiki. Saya bisa merasakan bahwa energi di sini semakin kuat saat kita masuk lebih dalam. Ini bukan sekadar rasa takut. Ini lebih seperti ada yang mengawasi kita dari balik kegelapan. Ini hal yang menarik. Sebagai seorang ilmuwan, saya cenderung untuk mencari penjelasan rasional terlebih dahulu. Namun saya tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada di sini. Kami akan menggunakan alat pengukur medan elektromagnetik untuk memantau apakah ada fluktuasi yang tidak wajar. Baik, mari kita mulai. Saya akan membawa perekam suara EVP dan kita akan menyusuri lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk tetap waspada. Lihat, ada lonjakan di sini. Biasanya, EMF hanya menunjukkan angka sekitar 0,2 mg, tetapi saat kita berada di titik ini, angka ini melonjak hingga 4 mg. Itu angka yang tidak biasa. Ada sesuatu yang sedang memengaruhi medan elektromagnetik di sekitar kita. Apa yang Anda lihat di sini bukanlah kebetulan. Kaito, medan elektromagnetik ini bisa dikaitkan dengan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Energi di sekitar kita mulai membentuk pola yang berbeda. Saya bisa merasakannya lebih kuat di sekitar sudut itu. Terowongan ini memang sudah lama dikenal sebagai tempat dengan banyak kejadian aneh. Tetapi, hari ini kita akan mengumpulkan bukti untuk melihat apakah fenomena ini memang terjadi karena kehadiran makhluk lain atau sesuatu yang tidak kita pahami.
Saya mulai merasakan ada energi yang lebih kuat di sekitar saya. Jika saya benar, kita akan mendengar lebih banyak suara aneh dalam beberapa saat ke depan. Kita sudah menaruh perekam suara di beberapa tempat strategis di dalam terowongan. Sekarang, mari kita dengarkan hasil rekaman yang baru saja kita ambil. Bantu saya. Itu bukan suara dari kita. Itu suara yang jelas dan terdistorsi. Seperti ada seseorang yang berusaha untuk berkomunikasi dengan kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Itu cukup menarik. Mungkin ini hanya fenomena psikologis yang memanipulasi pendengaran kita. Tetapi saya tidak bisa menyangkal bahwa ini terasa sangat nyata. Kita harus memverifikasi apakah suara ini memang berasal dari luar atau ada penjelasan lain. Beberapa anggota tim mulai merasa ketegangan yang luar biasa. Saya sendiri merasakan ada sesuatu yang mengikutiku. Perasaan tidak nyaman yang datang begitu tiba-tiba. Saya melihat Rika juga tampak gelisah, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang kami tidak bisa lihat. Sesuatu yang besar dan berat sedang mengamati kita. Saya tidak tahu apakah itu akan menampakkan dirinya, tetapi saya merasa semakin dekat dengan kita. Hati-hati dengan langkah kalian. Ini mulai terasa lebih dari sekadar ketegangan psikologis. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Kita harus lebih hati-hati. Kita mencoba menggunakan kamera Thermal untuk melihat apakah ada perubahan suhu yang tidak biasa. Kamera ini harusnya dapat mendeteksi objek atau makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terlihat dalam suhu yang berbeda. Tunggu, lihat ini. Di layar thermal, ada sosok yang bergerak. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Dan suhu tubuh kita tidak menunjukkan perubahan signifikan. Sosok ini bergerak di sepanjang dinding terowongan. Itu bukan manusia. Gerakannya tidak alami. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang mengelilingi kita. Kita harus segera mengevaluasi apa yang terjadi. Apakah ini benar-benar fenomena paranormal? Atau ada penjelasan lain yang belum kita temukan? Kita juga menemui seorang warga lokal yang pernah bekerja di terowongan ini. Kami ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman mereka. Mari kita dengarkan kisah dari Takahiro, seorang penjaga terowongan yang telah lama bekerja di sini. Terowongan ini sudah lama ditinggalkan. Tapi selama saya bekerja di sini, saya sering mendengar suara-suara aneh, seperti ada yang berjalan di belakang saya, atau suara teriakan yang datang dari dalam terowongan. Tapi saat saya periksa, tidak ada siapa-siapa. Pernahkah Anda merasa seperti diperhatikan, Takahiro? Ya, saya pernah merasakannya. Saya bahkan pernah melihat sosok di ujung terowongan, seorang pria tua, berdiri di sana. Saat saya mendekat, dia menghilang begitu saja. Itu sangat konsisten dengan pengalaman yang kita alami di sini. Banyak fenomena di tempat ini yang bisa dijelaskan oleh pengalaman indera manusia yang terdistorsi, tetapi beberapa hal tidak bisa dijelaskan begitu saja. Investigasi kita di terowongan Kiyotaki akhirnya selesai. Namun banyak pertanyaan yang tetap terbuka. Bukti-bukti yang kami kumpulkan, baik dari peralatan canggih maupun saksi mata, hanya menambah misteri yang sudah ada. Apakah ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai di dalam terowongan ini? Yang pasti, terowongan Kiyotaki tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di Jepang. Dan sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kekuatan gaib dan kutukan terowongan Kiyotaki. Terowongan Kiyotaki di Kyoto, Jepang, bukan hanya terkenal karena kisah-kisah mistis yang mengelilinginya, tetapi juga karena energi gelap yang seakan melingkupi tempat ini. Kita sudah mendengar banyak laporan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sini. Dari suara-suara aneh hingga penampakan yang tak dapat dijelaskan, tetapi
ada satu pertanyaan yang sering kali muncul. Apakah ini semua berkaitan dengan kutukan yang berakar pada penderitaan para buruh yang dulu membangun terowongan ini? Pada segmen kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang teori kutukan ini. Kita juga akan membahas konsep roh pendendam dalam kepercayaan Jepang, atau yang dikenal dengan istilah onryo, dan mengaitkannya dengan banyaknya kejadian aneh yang terjadi di terowongan ini. Bersama saya, ada Dr. Haruki Sato, seorang antropolog budaya yang juga ahli dalam mitologi Jepang. Dr. Sato, bagaimana menurut Anda kutukan terowongan ini bisa terbentuk? Dan apakah penderitaan para buruh ada kaitannya dengan fenomena ini? Di Jepang, banyak tempat yang dipercaya dihantui oleh Roro yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hidup mereka, terutama mereka yang mati dengan cara tragis atau tidak wajar. Terowongan Kiyotaki, dengan sejarah kelam pembangunannya, menjadi tempat yang sangat mungkin menyimpan energi negatif tersebut. Ketika terowongan ini dibangun pada tahun 1920-an, banyak pekerja yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka hidup dalam tekanan berat, dipaksa untuk bekerja hingga batas kemampuan fisik mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggal karena kecelakaan atau kelelahan ekstrem. Namun, tidak ada catatan yang jelas mengenai siapa mereka atau bagaimana nasib mereka setelah mereka meninggal. Tentu, para buruh ini tidak mendapatkan pengakuan atau pemakaman yang layak. Mereka hanya menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan dengan banyak dari mereka yang mati dalam keadaan mengerikan. Ya, dan itulah yang memicu teori kutukan. Para buruh ini yang merasakan penderitaan luar biasa, diyakini telah meninggalkan energi kemarahan dan kebencian yang kini terperangkap di dalam terowongan tersebut. Dalam kepercayaan Jepang, ketika seseorang meninggal dengan perasaan dendam yang mendalam, arwah mereka bisa tetap terperangkap di dunia ini, bertransformasi menjadi roh pendendam. Roh pendendam ini disebut dalam kepercayaan Jepang sebagai onryo. Konsep ini sudah ada sejak zaman kuno, dan banyak cerita-cerita horor yang berputar di sekitar roh-roh yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyebabkan penderitaan mereka. Rika, apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu onryo? Onryo adalah roh yang menjadi sangat kuat karena rasa dendam yang tak kunjung terbalaskan. Dalam kepercayaan Jepang, roh ini tidak akan menemukan kedamaian sampai mereka melakukan pembalasan kepada orang yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Mereka tidak hanya menghantui, mereka memiliki kekuatan gaib untuk mencelakai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seperti yang kita ketahui, terowongan Kiyotaki memiliki sejarah kelam yang sangat erat kaitannya dengan penderitaan para buruh. Apakah mungkin arwah-arwah mereka berubah menjadi onryo yang masih menghantui tempat ini? Bisa jadi dengan latar belakang sejarah yang penuh dengan penderitaan. Sangat mungkin bahwa arwah-arwah ini mengembangkan rasa dendam yang kuat terhadap mereka yang telah menyiksa mereka. Terowongan ini menjadi tempat yang terperangkap di antara dunia fisik dan dunia gaib, dan energi negatif itu tertahan di sana, mempengaruhi siapapun yang berani memasuki wilayah tersebut. Lalu, apa yang terjadi pada orang-orang yang mengunjungi terowongan ini? Apakah mereka bisa merasakan dampak dari energi gaib ini? Dalam banyak kasus, orang yang memasuki tempat-tempat seperti terowongan Kiyotaki seringkali merasa cemas atau gelisah tanpa alasan yang jelas. Ini adalah salah satu gejala yang bisa muncul ketika energi gaib atau kutukan terhubung dengan seseorang. Beberapa orang bahkan melaporkan merasa seperti diawasi atau mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Saya sendiri sudah merasakan hal tersebut. Energi di dalam terowongan ini sangat kuat, dan kadang-kadang
saya merasa seperti ada sesuatu yang mendekati kita. Mengintai dari kegelapan, ada perasaan takut yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah tempat ini tidak menginginkan kehadiran kita. Terowongan Kiyotaki bukan satu-satunya tempat angker di Kyoto. Kota ini memiliki banyak lokasi yang juga dikenal karena fenomena paranormalnya. Ada kaitan antara terowongan ini dengan tempat-tempat lain di Kyoto yang juga penuh dengan energi gaib. Kyoto, dengan sejarah panjang dan banyaknya bangunan bersejarah, memang dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak tempat angker. Salah satu yang paling terkenal adalah kuil Fushimi Inari dengan ribuan gerbang torii-nya. Meskipun terlihat seperti tempat yang indah, banyak yang percaya bahwa kuil ini dihuni oleh Roro kuno yang bisa sangat kuat dan penuh dengan energi gaib. Selain itu, kuil Kiyomisudera yang terkenal dengan pemandangannya yang luar biasa juga merupakan tempat yang memiliki sejarah kelam. Ada banyak cerita mengenai orang-orang yang melompat dari tebing dekat kuil itu, yang meninggalkan aura kesedihan dan tragedi, seperti terowongan Kiyotaki. Tempat-tempat ini memiliki energi yang berat karena banyaknya kejadian tragis yang terjadi di masa lalu. Jadi, ini bukan hanya soal terowongan Kiyotaki. Kyoto memang memiliki banyak tempat yang dihuni oleh energi gaib, yang sebagian besar berakar dari penderitaan dan kejadian-kejadian tragis di masa lalu. Setelah mempelajari teori kutukan ini, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terowongan Kiyotaki benar-benar dikutuk? Apakah energi gaib yang ada di dalamnya benar-benar berasal dari roh-roh pendendam yang terperangkap di sini? Dalam pengalaman saya, tempat seperti ini sangat mungkin menyimpan energi negatif yang kuat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada banyak sekali kasus di mana Roro yang mati dengan rasa dendam sangat kuat bisa mempengaruhi lingkungan mereka. Terowongan Kiyotaki adalah tempat yang sangat tepat untuk energi seperti ini berkembang. Secara ilmiah, kita mungkin tidak bisa membuktikan adanya kutukan secara langsung. Namun, banyak bukti anekdot yang menunjukkan bahwa tempat ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap mereka yang mengunjunginya. Dari fenomena fisik, seperti lonjakan medan elektromagnetik, hingga pengalaman psikologis, seperti kecemasan dan rasa takut yang berlebihan. Semua itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Jadi, meskipun tidak ada bukti konkret yang bisa membuktikan adanya kutukan, kita tidak bisa mengabaikan banyaknya laporan dari saksi mata yang telah mengalami kejadian-kejadian aneh di sini. Apakah ada cara untuk melepaskan kutukan yang ada di terowongan Kiyotaki? Apakah ada kemungkinan untuk mendamaikan roh-roh yang terperangkap di sana? Dalam kepercayaan Jepang, ada ritual dan doa khusus yang bisa digunakan untuk membantu Roro yang terperangkap menemukan kedamaian. Namun, itu membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesungguhan hati. Mungkin suatu saat, jika orang-orang mulai mengenali penderitaan para buruh yang membangun terowongan ini, mereka bisa melakukan ritual untuk membantu mengirimkan Roro ini ke alam baka. Terowongan Kiyotaki mungkin masih memiliki banyak misteri yang belum terungkap. Namun satu hal yang jelas, energi gaib yang ada di sini mengingatkan kita akan sejarah kelam yang membentuknya. Sejarah yang penuh penderitaan dan mungkin sebuah kutukan yang masih menunggu untuk dipecahkan. Penutup. Terowongan Kiyotaki bukan hanya sekadar terowongan tua yang menghubungkan dua sisi kota Kyoto. Ia adalah pintu menuju dunia lain, dunia yang penuh luka sejarah, penderitaan, dan roh-roh yang belum menemukan kedamaian. Selama lebih dari 1 abad, tempat ini menyimpan cerita-cerita kelam yang tak terhitung, pekerja paksa yang meninggal dalam gelap, penampakan yang membayang tanpa suara, dan kutukan yang masih dipercaya hingga hari ini. Kita bisa menyangkalnya, kita bisa menyebutnya mitos, tapi bagi mereka yang pernah melihat, pernah merasakan,
terowongan Kiyotaki adalah nyata. Dan saat Anda melewati terowongan itu di malam hari, jika tiba-tiba Anda merasa ada yang mengawasi dari belakang, jangan menoleh. Jangan pernah menoleh. Sampai jumpa di sisi gelap cerita selanjutnya. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Mari kita terus mengenang mereka yang telah pergi dan berusaha untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran akan dunia yang lebih besar di sekitar kita. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.